Nah, sampai sini kita sudah mempelajari apa itu listrik statis. Tapi kalian pernah nggak sih berjumpa dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan listrik statis itu? Atau pernahkah kalian mendengar tentang kapasitor, sebuah komponen listrik yang dapat menyimpan energi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Anissa Salsabila dari Pendidikan Fisika Untirta angkatan 2019 dengan NIM 22801900036. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari listrik statis di kehidupan sehari-hari serta komponen listrik yang bernama kapasitor itu sendiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, apa kalian masih ingat dengan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai listrik statis, tentang medan listrik, energi potensial listrik, dan juga hukum Coulomb. Nah, sekarang kita akan membahas singkat terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita mulai dari muatan listrik terlebih dahulu. Jadi, muatan listrik sejenis yang berinteraksi akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika muatannya tidak sejenis, maka akan saling tarik-menarik. Kedua, ada gaya Coulomb. Persamaan dari gaya Coulomb yaitu F sama dengan K, Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sekarang resultan gaya dari semua gaya yang membentuk sudut bukan siku-siku, yaitu F total sama dengan akar dari F kuadrat 12 ditambah F kuadrat 13 ditambah 2F12 F13 cos theta. Nah, sekarang medan listrik. Medan listrik yaitu E sama dengan F per Q sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, sama dengan resultan gaya, resultan medan listrik dari muatan yang membuat sudut bukan siku-siku, yaitu E total sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta. Nah, energi potensial yaitu delta EP12 sama dengan EP2 dikurang EP1 sama dengan KQ0 Q dalam kurung 1 per R2 minus 1 per R1. Potensial listrik adalah perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Persamaannya yaitu delta V12 sama dengan K Q dalam kurung 1 per R2 min 1 per R1. Nah, resultan dari potensial listrik yaitu V sama dengan K Q1 per R1 plus minus K Q2 per R2 plus minus dan seterusnya. Plus minus di sini menandakan bahwa potensial listrik merupakan besaran skalar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Dapat menganalisis karakteristik kapasitor, kapasitansinya, dan rangkaian kapasitor. Yang kedua yaitu dapat menentukan energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor. Dan yang terakhir ketiga yaitu dapat memahami penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang kapasitor terlebih dahulu. Apa kalian pernah mendengar apa itu kapasitor? Jadi, kapasitor itu sebuah komponen listrik yang dapat menyimpan energi. Tapi bagaimana sih cara kapasitor ini kerja? Nah, dapat dilihat sekarang ini merupakan ilustrasi dari isi kapasitor, yaitu sepasang konduktor logam yang memiliki ruang di tengahnya untuk dielektrik. Nih, ini konduktor yang pertama dan ini konduktor yang kedua, dan di tengahnya dielektriknya merupakan udara. Nah, logam itu pasti muatannya netral, sedangkan kalau netral itu memiliki elektron dan proton. Jika sepasang konduktor ini dialiri oleh arus listrik searah, maka konduktor yang terhubung dengan kutub negatif akan mengusir elektron.
Sedangkan konduktor yang terhubung dengan kutub positif akan menarik elektron. Jadi elektronnya akan berpindah dari konduktor yang ini ke konduktor yang ini. Jadi, kapasitor itu merupakan salah satu komponen dasar listrik yang dapat menyimpan muatan listrik sementara. Nah, kapasitor ini memiliki sifat melewatkan arus AC atau arus bolak-balik dan menghambat arus DC atau arus searah. Nah, banyaknya muatan yang dapat disimpan pada sebuah kapasitor disebut sebagai kapasitansi. Nah, kapasitansi ini mempunyai satuan internasional yaitu farad. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kapasitas dari kapasitor keping sejajar. Nah, di sini sudah ada sebuah kapasitor keping sejajar. Ya, anggap aja ini keping sejajarnya, di mana yang satu bermuatan negatif dan yang satunya lagi bermuatan positif. Sebelum kita menghitung kapasitansi dari si kapasitor ini, kita akan menghitung dari medan listriknya terlebih dahulu. Jadi medan listrik itu rumusnya sudah diketahui sebelumnya, yaitu E sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Jadi epsilon 0-nya ini merupakan permitivitas udara yang sudah ditetapkan, yaitu 8,85 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, dari sini kita juga sudah mengetahui bahwa rapat muatannya itu adalah Q per A. Q-nya ini muatan dan A-nya ini luas dari dua keping ini. Nah, dari sini kita juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa rumus potensial adalah medan listrik dikali jarak antar kepingnya. Nah, E-nya tadi kan kita sudah ketahui ya, bahwa E-nya ini adalah rapat muatan per epsilon 0. Nah, tadi sudah diketahui bahwa rapat muatan itu sama dengan Q per A. Jadi, langsung saja kita masukkan ke E-nya ini Q per epsilon 0 dikali A dikali D. Jadi V-nya sama dengan Q D per epsilon 0 A. Jadi kapasitansi kapasitor itu memiliki definisi bahwa semakin besar kapasitansi dari sebuah kapasitor, maka semakin banyak pula muatan yang dapat disimpan di dalam kapasitor tersebut. Nah, maka dari definisi tersebut dapat dirumuskan dengan kapasitansinya sama dengan muatan per potensial. Nah, potensial atau V ini kan tadi sudah ditemui yang ini sebelumnya. Jadi bisa dimasukkan ke sebelah sini, jadi Q per QD per epsilon 0 A. Nah, ini ada Q bisa dicoret jadi langsung epsilon 0 A per D. Nah, inilah dia yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan rangkaian kapasitor. Nah, sama dengan rangkaian listrik yang lain, kapasitor juga dapat disusun secara seri dan paralel. Nah, sekarang kita pertama
bahas seri yang terlebih dahulu. Nah, kalian masih ingat kan dengan rumus dari kapasitansi tadi? Rumus yang dihasilkan dari definisi kapasitansi, yaitu C sama dengan Q per V. Di rangkaian seri ini memiliki muatan pada tiap kapasitor yang sama. Nah, jadi kapasitansi ekivalen pertama dapat dihitung dengan C1 sama dengan Q per V1. Begitu juga yang kapasitor yang kedua, C2 sama dengan Q per V2. Nah, dari sini didapatlah bahwa V1 sama dengan V1 sama dengan Q per C1, sedangkan V2 sama dengan Q per C2. Nah, sekarang dari V1 dan V2 ini, kalau V1 dan V2 itu dijumlahkan, hasilnya akan menjadi V total. Jadi V totalnya sama dengan V1 ditambah V2. Nah, V1 tadi itu kan Q per C1, sedangkan V2 yaitu Q per C2. Maka bisa dirumuskan juga dengan Q1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, ini adalah V totalnya. Lalu dari sini didapat juga kapasitansinya atau kapasitansi ekivalennya. Jadi 1 per C ekivalen sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya. Nah, sekarang lanjut ke rangkaian paralel. Nah, kalau di rangkaian seri tadi itu muatannya yang sama, kalau di susunan paralel yang sama adalah potensialnya. Nah, pertama dari rumus tadi yang C sama dengan Q per V, ini bisa diubah jadi Q sama dengan C dikali V, ya kan? Nah, karena V pada setiap kapasitor ini sama, maka Q totalnya ini sama dengan Q1 ditambah Q2. Jadi C1 kali V udah gini aja, ditambah C2 kali V. Nah, V nya bisa dikeluarkan jadi V dikali C1 ditambah C2. Nah, C nya ini, C ekivalennya sekarang adalah C sama dengan C1 ditambah C2 dan seterusnya kalau kapasitornya ada lebih dari 2. Ya. Sekarang kita masuk ke energi potensial kapasitor. Nah, sekarang pertama, kondisi kapasitor ini tidak bermuatan karena tidak dihubungkan ke sumber tegangan. Jadi di sini ada
beda potensial 1 sama dengan 0. Nah, kemudian dihubungkan nih ke sumber tegangan. Jadi, akhirnya terisi oleh muatan listrik. Sehingga potensial keduanya yaitu Q per C. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu potensial rata-ratanya. Berarti potensial rata-ratanya itu kan V1 ditambah V2 per 2. Nah, V1 nya kan tadi 0 ditambah V2 nya yaitu Q per C per 2. Maka yang ini hasilnya adalah Q per 2C, V rata-ratanya. Nah, usaha yang dilakukan untuk pengisian muatan itu namanya W. Namanya adalah W. W ini mempunyai rumus yaitu W ini persamaannya adalah Q dikali V. Sementara V-nya tadi jika dimasukkan V yang ini, maka akan menjadi Q kuadrat per 2C. Nah, Q kuadrat per 2C-nya ini bisa dikerjakan lagi dengan 1 per 2 dikali Q kuadrat per C. Nah, ini bisa jadi gini, 1 per 2 kali ini kan Q kuadrat berarti Q-nya ada 2. Nah, sedangkan Q per C itu sama dengan V. Jadilah QV. Nah, dari sini menjadi 1 per 2 CV kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada dua kapasitor masing-masing 200 μF digabung secara paralel. Nah, gabungan tersebut kemudian digabung lagi secara seri dengan kapasitor 100 μF. Nah, kemudian diisi dengan sumber daya VB. Nah, setelah pengisian berhenti, ternyata VC2 sama dengan 10 volt. Nah, yang ditanya yaitu berapa EC3 dan VB-nya. Nah, di sini sudah ada ilustrasi dari contoh soal tadi. Nah, kemudian ada juga sudah diketahuinya di mana C1 dan C2 itu 200 μF dan C3 ini 100 μF dan V di C2 yaitu 10 volt. Nah, sekarang kita mencari medan magnet di C3 terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menggabungkan C1 dan C2. Ini kan secara paralel. Nah, kalau secara paralel ini bisa kita hitung dengan simbol CP1. Nah, CP1 ini sama dengan C1 ditambah C2. Hasilnya 200 μF. Ini kan karena sama ya muatannya, kapasitansinya maaf. 200 μF ditambah
200 mu F juga. Jadi CP1 nya sama dengan 400 mu F. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan dari CP1 atau Ki CP1. Nah, Ki CP1 ini adalah hasil kali CP1 dengan VPQ. Nah, CP1 ini tadi udah ketemu 400 mu F, tapi karena masih mu F, jadi diubah dengan dikalikan 10 pangkat minus 4 agar satuannya jadi farad. 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini dikali VPQ-nya ini sudah diketahui. VPQ-nya ini kenapa bisa jadi 10 volt atau sama dengan VC2 ini? Nah, karena di sini kan karena ini susunannya paralel, jadi V di sini sama dengan di sini gitu. Maka dari itu VC2 itu sama juga dengan VPQ, yaitu 10 volt. Nah, maka ini muatan di CP1 yaitu sama dengan 4 dikali 10 pangkat 10 pangkat minus 3. Satuannya kolom. Nah, ini baru sampai muatan. Nah, sekarang CP1 itu yang tadi yang ini nih. Ini kan yang udah dilingkarin ini CP1. CP1 ini udah berubah. Jadi gambarnya ini menjadi nah, ini namanya, yang ini namanya CP1 dan yang ini C3. Sebentar, digabung dulu. Ini ini tadi VB-nya. Dah. Gitu. Jadi sekarang yang dihitung adalah CP1 dan C3 yang tersusun secara seri. Nah, karena tersusun secara seri, muatan di CP1 itu sama dengan muatan di C3, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3 kolom tadi kan yang sudah diketahui. Nah, sekarang yang dihitung adalah yang dihitung adalah V C3 dengan Ki C3 per C-nya. Nah, ini jadinya Ki di C3 itu kan tadi sudah diketahui ya, yaitu 10 mu F. Salah, maksudnya 100 mu F. Nah, 100 mu F ini ya kan, jadi ini sudah tersusun secara seri. Berarti muatan di CP1 itu sama dengan muatan di C3. Nah, sedangkan muatan di CP1 tadi itu 4 dikali 10 pangkat minus 3 kolom. Berarti Ki C3 ini juga sama, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3 kolom per C-nya itu, C3 nya itu tadi sudah diketahui, yaitu 100 mu F, dan sudah diubah ke satuan faradnya jadi 10 pangkat minus 4 F.
Nah, yang hasilnya yaitu 40 volt. Nah, dari VC3 ini barulah kita bisa langsung mencari EC3 sama dengan, nah, EC3 ini rumusnya yaitu persamaannya itu ya setengah C3 V3 kuadrat. Nah, ini didapat dari persamaan sebelumnya yang ini, setengah CV kuadrat. Nah, langsung kita hitung, yaitu setengah C3-nya itu yang tadi sudah diketahui, yaitu 10 pangkat minus 4F, sedangkan V-nya yang tadi baru diketahui yaitu 40 volt, 40 kuadrat. Nah, ini setelah dihitung jadinya 8 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Nah, selanjutnya kita akan membahas perhitungan dari VB. Nah, VB ini kan merupakan tegangan totalnya ya, karena disusun secara seri, berarti V yang ada di CP1 itu ditambah dengan V yang ada di C3. Nah, tadi V CP1 itu adalah 10 volt ditambah 40 volt. Jadi hasilnya adalah 50 volt. Nah, sekarang kita sudah sampai ke penerapan listrik statis di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu debu yang menempel pada layar televisi. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena layar TV itu secara konstan ditembaki oleh elektron-elektron yang dihasilkan oleh bedil elektron. Jadi layar TV ini bermuatan negatif. Nah, muatan negatif ini yang menginduksi atau mengundang partikel debu dalam udara dan juga yang ada di depan kaca TV. Jadi debunya ini mendapat gaya tarikan dan dapat menempel pada layar TV. Nah, selanjutnya yaitu ada terjadinya petir. Petir itu sebuah gejala alam yang terjadi pada saat hujan turun. Petir itu terjadi karena adanya awan muatan positif dan negatif. Akibatnya terdapat perbedaan potensial di antara kedua awan ini dan mengakibatkan pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Nah, contoh yang terakhir yaitu ada printer laser. Nah, printer laser ini bekerja menggunakan muatan listrik statis. Jadi, saat drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Nah, laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Nah, setelah melewati drum yang berputar itu, kertas akan melewati fuser. Pada bagian fuser ini, kertas akan mengalami pemanasan yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Nah, kita sudah selesai membahas tentang penerapan dari listrik statis dan juga komponen listrik bernama kapasitor. Sebagai bahan evaluasi bersama, silahkan kalian mengerjakan latihan-latihan soal yang akan saya lampirkan di akhir video ini. Nah, kemudian dikerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Setelahnya bisa difoto atau di-scan dan dikumpulkan pada link yang akan saya sebarkan di grup WhatsApp. Nah, jadi setelah video ini selesai, kita bisa berdiskusi serta bertanya jawab di grup kelas.
Jadi siapapun yang memiliki pertanyaan atau ingin berpendapat, silahkan langsung chat di grup kelas. Sekarang mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena telah menyelesaikan pertemuan pada hari ini. Saya Farah Anissa Salsabila dari Pendidikan Fisika Untirta 2019. Pamit undur diri. Terima kasih telah menonton, menyaksikan, dan juga menyimak video ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap berada di rumah, serta menjaga protokol kesehatan jika berada di luar. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.